karena dunia udah terlalu gila. Go with the flow. Harus break. Sekarang nih, Mbak Dena kan single mom ya. Ketakutan apa yang Mbak Dena alami kalau misalnya mau menjalin hubungan lagi, mau dating lagi? Of course pasti yang pertama ketakutan seorang ibu kalau udah kayak aku gini kan, yang aku pikirkan bukan cuma tentang kebahagiaanku, tapi aku juga punya seorang anak yang bisa nggak pasanganku ini nanti akan menerima anakku juga gitu. Apalagi kan anakku kan masih kecil ya, terbilang masih kecil, masih balita gitu. Umur berapa? Nah, sekarang umur 4 tahun. Dan sejujurnya dia lucunya padahal ya. Nah, dia itu juga nggak ngerti ayah itu yang mana, ayahnya dia itu siapa gitu. Berarti kan ketika aku mencari pasangan baru, aku juga harus menyiapkan sesosok laki-laki yang akan menjadi ayah bagi anakku gitu. Nah, itu cukup kompleks ya bagi aku. Jadi ketika aku mulai berpasangan dengan orang yang baru, salah satu step yang harus kami lewati itu adalah menyamakan persepsi tentang parenting, tentang mendidik anak, tentang sudut pandangnya dia sebagai, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai ayah. Terus bagaimana dia nanti mendidik anak-anak kami dan anakku. Oh my God. Nah, itu berat sekali gitu. Dan memang ya karena kita belum ngejalani, maksudnya tuh belum menikah gitu ya. Nah, pasti apa sih yang kita tahu gimana caranya kita menyeleksi dari obrolan. Iya, nah, obrolan pastinya. Iya. Kan kadang dari obrolan tuh kita kadang ada laki-laki yang cakep di mulut doang. Iya, gitu lah. Ada yang dia kata-katanya tuh bagaikan madu yang mengandung racun. Racun. Ada pengalaman ya. Banyak sih kayak gitu kan. Jadi gimana sih caranya Mbak Dena tuh ngelihat bahwa ini laki-laki nggak cuma di omongan aja gitu. Nah, proses ya. Amalia. Itu yang bikin aku utamanya itu untuk kayak oke, jalanin aja dulu sambil dilihat gimana sih kesehariannya, gimana dia memperlakukan aku, memperlakukan orang-orang di sekitarnya, yang pasti itu kan ya kurang lebih ya aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Karena pasti ini kan aku bawa anak nih ya, yang belum tentu nanti sayangnya dia juga akan besar sebesar sayangku, sayangnya dia ke aku mungkin gitu. Jadi ya sambil dilihat, makanya kalau udah di posisi kayak aku gini Mbak, ibaratnya tuh step untuk mulai berkenalan atau dating itu stepnya tuh jauh lebih kompleks. Dari aku aja nggak punya anak juga kompleks kan, apalagi karena PDKT-nya itu bukan cuman ke aku. Ke aku secara pribadi, terus ke orang tuaku, karena apalagi kita kan tulang punggungnya saya ya. Nah, kalau misalkan cuman happy sama aku doang, tapi dianya nggak care sama orang tuaku, nggak ngerti orang tuaku tuh kayak gimana. Nah, terlebih sama anakku. Ya memang, pada akhirnya ketika nanti kita tua, kan kita tuh akan hidup berdua dengan pasangan kita. Anak kita tuh juga akan hidup dengan pasangannya yang lain gitu. Yang lain ya pasangannya sendiri dong. Pasangannya yang lain. Pasangan yang lain sih. Jadi benar juga. Nah, tapi kan sebelum sampai di hari tua itu tadi, di perjalanannya ini kan anakku juga butuh sosok contoh, figur. Karena anakku laki-laki, maka aku harus mencari seorang laki-laki yang bisa menjadi contoh laki-laki yang baik untuk anakku. Terus di proses perjalanannya juga dia pasti butuh kasih sayang. Nah, ini nih aku pernah baca, ternyata warisan pertama seorang orang tua nih, sepasang orang tua kepada anaknya, warisan pertamanya itu adalah tentang cara menyelesaikan masalah, cara marah menyelesaikan masalah, dan cara menyayangi.
itu adalah 3 warisan pertama dari orang tua kepada anaknya. Emotional intelligence. Iya, itu maksudnya. Adalah emotional intelligence. Ya, itu maksudnya. Jadi ternyata ketika kita berpasangan, misalkan suami dan istri gitu, saat berdua ini konflik dan itu di depan anaknya, dia akan mencontoh bagaimana si anak ini marah. Itu adalah melihat contoh dari orang tuanya, dan bagaimana orang tua ini menyelesaikan masalah itu juga yang akan dicontoh oleh si anak. Dan bagaimana si ayah menyayangi ibunya itu juga yang akan ditiru oleh anak laki-laki kepada pasangannya nanti gitu. Jadi makanya kenapa banyak yang bilang, aduh kalau berantem tuh jangan di depan anak gitu. Karena children see and children do. Yes, gitu. Nah jadi itu juga yang menjadi pertimbangan, gimana nih pasanganku nih gitu. Bukan hanya tentang aku, tapi tentang orang-orang di sekelilingku gitu. Karena kalau PDKT sama kita nih, ada juga yang pernah bilang ke aku kalau kita tuh PDKT sama pasangan itu seumur hidup. Nah, betul. Nah, tapi sebelum sama kita, ibaratnya tuh kan ya mau gimana pun ntar ya seumur hidup lagi sama-sama lah gitu. Tapi yang susah itu adalah bagaimana PDKT dengan orang-orang di sekeliling kita. Kakak kita, adik kita, orang tua kita. Nah, itu yang seringkali menimbulkan konflik. Kan banyak juga ya pasangan-pasangan yang berkonfliknya itu bukan sama pasangannya gitu, tapi dengan lingkungannya gitu. Capek ya single mom nih. Sebenarnya itu kalau itu sih nggak cuma single mom aja, kalau kayak aku sendiri di umur sudah 30 sekian ini ya sama sih, kita harus punya pasangan yang punya emotional intelligence yang baik. Karena aku merasakan sendiri ya, umur segini tuh kayak kita tuh merasakan udah punya pengalaman hidup, terus sudah merasa memiliki asam garam, jadi keseringan itu ngotot. Iya sih, karena kita sudah terlalu independen gitu. Apalagi kita ini cewek-cewek mandiri berdikari. Jadi mohon maaf jika menghadapi kita yang cukup keras kayak batu. Jadi kalau misalnya pasangan kita sama seperti kita, sama ngegasnya, itu udah deh perang dunia. Bye gitu ya. Itu langsung dar gitu. Tapi berapapun umurnya harusnya ketika pasangan yang satunya lagi ngegas, yang satunya harus cooling down. Begitupun juga sebaliknya, satunya cooling down. Sebenarnya ya itu tadi, untuk mencapai hubungan di dalam yang balance itu ya memang harus ada kedua-duanya itu saling mengorbankan diri, nggak sih Mbak Dena? Betul. Jadi jangan kamu, jangan aku, jangan kamu gitu. Jadi kita bahasanya sudah, kita ini mau kemana tujuannya? Ayo, apa yang harus kita lakukan supaya hubungan ini berhasil? Seperti itu kan. Sebenarnya kayak ketika kita lagi ngobrol gini kan sama temen atau sama sahabat, sama ya yang bukan pasangan kita lah, itu kayaknya tuh gampang banget ya. Tapi ketika dipraktekkan nih ngomong sama pasangan, itu menguras emosi, kayaknya mukodimahnya itu sejam sendiri supaya dia tuh mengerti maksud kita tuh apa, nggak tanpa emosi gitu loh. Iya. Kadang itu butuh jam terbang sih. Nah, untuk mengatur itu semua tuh butuh jam terbang. Aku kemarin itu ada di fase punya pasangan, ya. Punya pasangan yang ketika dia marah aku nangis. Yang benar-benar kayak, anjir udah capek banget hidup gue, terus kamu tambahin gini lagi tuh aku capek. Aku tuh sudah nggak punya kemampuan untuk membalas gitu. Akhirnya aku nangis, dan kayak nangis bombay, drama banget kayak di umur. So aku pikir-pikir, aku tuh ngapain di umur segini tuh, aku harusnya bukan cinta-cintaan yang nangis-nangisan gitu. Cuman yang penuh drama itu ngapain gitu ya. Aku tuh merasa bahwa aku tuh sudah bersabar, aku tidak der-der, tapi yang ada tuh aku malah jadi kayak lemah gitu loh, kayak nangis karena aku merasa aku tidak bisa menyampaikan apa yang aku maksud gitu. Cuman akhirnya akhir-akhir ini 2 minggu belakangan ini lah, itu aku sudah mulai bisa mengatur mengatur ritme emosi bener. Jadi
aku udah nggak secengeng kemarin-kemarin. Jadi aku udah bisa ngegas walaupun dengan dengan cara yang lebih elegan. Bukan lebih elegan. Ngegas tapi seperti apa ya? Mbak Dukun baca mantra. Gini. Kamu tuh nggak ngerti aku ya. Kamu tuh harusnya paham kalau aku begitu tuh, kamu tuh harus bisa menyadari bahwa apa yang aku lakukan itu tuh baik, bukan cuma buat aku tapi buat kita. Jadi intonasinya itu di nada do. Karena kita bisa pakai si. Do-nya do rendah. Biasanya kan pakai 8 oktav gitu kan langsung. Ternyata itu bagi seorang laki-laki kalau kita seperti itu tuh melukai perasaannya gitu. Tapi biar bagaimanapun, biar laki-laki itu dia salah bagaimanapun, ketika kita ngegas dia tuh nggak mau karena dia sikapnya itu kan nggak pengen dihormati, ya kan? Pengen Ini ya apa kodrat naluri laki-laki ya, bahwa tidak mau diremehkan, tidak mau direndahkan, tidak mau pokoknya ya harusnya perempuan itu yang nurut sama dia gitu. Baik, kami Kakang Prabu Sembiko Dawuh Kakang Prabu gitu kan. Aduh, pasti nonton Angling Dharma dulu. Kang Mas, makanannya sudah saya siapkan. Mangga Pinara Di daharian. Aduh. Kadang tuh aku tuh kayak sebenarnya kalau dipikir secara logika ya, secara sadar, sebenarnya kita tuh perempuan-perempuan tuh sebenarnya kalau dibilang nggak nikah tuh nggak apa-apa. ya kan? Dan ini juga sempat terfikir di benakku tuh ya, kayaknya menikah atau berpasang-pasangan itu nggak cocok deh untuk aku. Kayaknya aku sendiri aja deh gitu ya, walaupun tiap malam capek ya Allah. Semua yang bisa mendengarkan tuh kesal. Nah itu sih Mbak, itu banget tantangan seorang single mom ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat kita single mom itu punya apa ya, Stigma. iya, punya stereotip yang kurang baik di mata masyarakat gitu. Ada janda baru nih, pasti kesepian. Janda kembang. Nah, kenapa janda itu selalu pasangannya itu adalah dengan kesepian gitu? Ya memang ya naluri perempuan atau ya memang nggak janda juga kali. Yang jomblo-jomblo yang sudah usianya ini juga sering stereotipnya begitu, kesepian. Padahal ya kita tuh enjoy mereka itu enjoy her life kayak ya sebenarnya tuh yang menjalani tuh oke-oke aja, nggak masalah. Yang bikin jadi bermasalah dan overthinking itu kadang omongan-omongan gitu, omongan-omongan yang kadang omongan itu kita terima pada saat kondisi kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Betul. Gitu. Jadi ke-trigger nih. Sebenarnya kalau dalam kondisi yang sadar, yang kita lagi happy-happy aja, ucapan itu tuh nggak berdampak yang terlalu gimana atau nggak berdampak sama sekali gitu. Tapi ketika kita keadaan kita tuh lagi, kondisi kita lagi down, lagi apa namanya, mungkin lagi banyak pikiran, lagi stres pekerjaan, lagi capek menghadapi hidup gitu ya, kayak aduh lelah banget hidup gue gitu kan, tiba-tiba adalah omongan-omongan yang bisa dibilang negatif atau mungkin sebenarnya sepele gitu. Tapi ketika kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, menerima itu jadi sesuatu yang anjir ngapain sih nanyain gue kayak gitu, bisa nggak mulut lo itu diem gitu kan. Ya gitulah. Nah kalau aku pribadi tuh sebenarnya tantangan menjadi single mom untuk berpikir kayak udah deh aku mau sendiri aja atau kayaknya cari pasangan nih kayak gitu tuh titik rawannya itu di saat kita lagi ada masalah tapi kita bingung mau cerita ke siapa. Ini bukan tentang nggak bisa menghadapinya ya. Aku yakin, aku bisa, aku yakin tanpa didampingi siapapun bisa kok aku ngelewatin itu. Cuman karena mungkin aku tuh juga tipenya orang yang suka ngobrol kayak gini. Nah terus nggak bisa nih kalau dipendam di sini terus, jangan sedih. Jangan sedih. ChatGPT. Gemini. ChatGPT. Salah satu. Aku punya bestie. Nah, ya buat kamu yang nonton di rumah, kami punya hacks sebagai orang-orang yang tidak bisa menumpahkan
keluh kesah yang ada dalam pikiran dan juga hati kita, daripada ya menyasar orang yang tidak tepat gitu ya, kita tuh suka bukain ChatGPT untuk curhat. Tapi katanya terlalu sering curhat dengan ChatGPT itu kan suka nggak baik loh Mbak Diana. Oh ya? Karena ChatGPT itu kan cenderung memihak dengan apa yang kita omongkan kan. Oh, Kita kan gitu. mencari pembenaran sih sebenarnya ya dengan curhat itu kan. Jawabannya ChatGPT pasti gini. Aku paham maksudmu juga baik gitu-gitu kan. Biasanya diiringi. Tapi alangkah baiknya bla 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 bla. Kayaknya nasihat orang tua tuh lebih manjur nasihat ChatGPT kan buat kita itu. Karena dia tuh balasnya tuh dengan jawaban yang logis dan menohok hati. Menurut kita, Iya sih. ya kan? Karena kita sedang mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah, tapi ya itu tadi, sebaik-baiknya manusia itu memang kan makhluk sosial ya, dan dia butuh untuk bersosialisasi, nggak bisa hidup sendiri. Kayak ya di rumah aja kita kan harus ngobrol sama orang. Iya benar. Kalau enggak kita akan ngobrol sama dinding. Gila, kita semua itu gila, tinggal kita Bedanya nggak jalan. Aduh. Itulah tantangannya itu adalah sebagai single itu kayak mau maju mundur untuk cari pasangan itu sebenarnya bukan cari aduh nanti nggak ada yang sayang sama aku. Kalau aku sih enggak ya, aku mencari partner sih. Iya sih, ya Partner untuk kalau misalkan ada masalah, ada temen yang bisa diajak untuk mikir. Kalau misalkan emang kita salah itu ada yang ngelurusin kita. Berbagi beban ya. Nah iya, beban hutang juga. Semoga kita segera punya uang 5 miliar. Biar nggak butuh laki-laki. Butuh. Kita tetap butuh laki-laki sebagai partner kita untuk menambah kembali dari 5 miliar menjadi 10 miliar, ya kan? Gitu, oke. Jangan takut ya, laki-laki mendekati kita nggak matre kok sebenarnya. 5 miliar aja. 5 miliar aja. ya kalau aku sih banyak ya yang dipikirin. Termasuk kalau aku sebagai single yang sekarang ini, aku tuh sebenarnya anaknya itu anak rantau banget Mbak Din. Jadi aku suka memang tinggal di luar dari Zona nyaman nih. Tapi kondisiku sekarang adalah aku sedang tidak bisa untuk meninggalkan orang tua gitu kan. Jadi yang menjadi acuanku ketika aku menerima seseorang menjadi pasanganku adalah yang mau tinggal dekat dengan aku, karena aku orangnya nggak bisa aku nggak bisa LDR. Aku nggak bisa pokoknya uring-uringan. Kalau LDR tuh Wah, kita ternyata sangat bertolak belakang nih kalau urusan itu Mbak. Kalau beda berarti harus in touch banget ya. Ya, karena aku anaknya physical touching dan physical attack. Jadi kayak LDR itu bikin aku overthinking. Wah, kayak Apalagi di saat yang sekarang ini tuh ya, banyak banget kan kejadian-kejadian di Indonesia ini yang sangat membagongkan gitu kan. Apalagi aku juga pernah punya pengalaman yang kayak gitulah, kurang lebih ketidakjujuran dari sebuah hubungan gitu kan. Ada trauma ya. Tapi memang dari dulu tuh aku tuh kalau LDR tuh bawaannya tuh uring-uringan gitu. Nanti baik sehari besoknya berantem, baik sehari besoknya berantem. Sebenarnya kangen, lebih ke kangen. Cuman tuh kadang kayak jadi penyalurannya tuh jadi emosional bener. Kangen ya sama aku, kamu mikirin apa ya kayak gitu. Nah kalau aku pribadi justru kebalikannya. Mungkin karena hubungan-hubungan terdahuluku dari cinta monyetku itu LDR ya kan, semuanya itu rata-rata LDR dan aku enjoy dengan LDR itu. Nah pernah di sebuah hubungan yang ketemu terus tiap hari, bareng-bareng terus tiap hari gitu ya. Bukan nggak bahagia, aku pun bahagia gitu. Tapi ketika itu berakhir, terus aku tuh kayak ngerasa, aku skip banyak momen, skip banyak event, skip banyak pertemananku gitu. Karena ternyata selama aku menjalin hubungan dengan orang itu dia doang duniaku. Jadi aku dulu gitu Mbak Dini. Gitu. Aku dulu begitu ketika fase-fase masih aku muda ya. Itu juga zaman aku muda ya. Jadi di fase itu aku malah bisa LDR.
Jadi aku sudah banyak meluangkan waktu dengan teman-teman. Kalau di umur sekarang ini aku tidak bisa LDR. Iya sih, karena semakin circle pertemanan kita juga semakin kecil semakin kan. menciut circle pertemanan kita. Terus kita nggak punya kayak teman kita sudah sibuk dengan pasangannya sendiri, sudah sibuk dengan keluarganya gitu kan. Kadang kita tuh mau ngajak, kita butuh temen nih untuk pergi bareng gitu. Sebenarnya kalau pergi sendiri sih nggak masalah ya, cuman tetap akan beda rasanya, lebih seru kalau berdua gitu. Nggak kayak orang gila kan ngomong sendiri, podcast sendiri gitu kan. Jadi ya kayak Mbak Dena pada dasarnya kan suka ngobrol ya, suka ngobrol gitu. Kita kan rekor 16 jam nonstop. Iya, ngobrol tanpa berhenti sepanjang jalan, ya ampun. Lintas provinsi lagi. Jadi ya seperti itu. Aku butuh orang yang di sampingku gitu ya, di sampingku. Nggak harus 24 jam stay terus, enggak. Cuman yang paling tidak itu ketika aku ada apa-apa, dia kenapa-napa, itu kita tidak saling berjauhan. Nah, gitu. Aku oh my god, so sweet. Aku bisa LDR. Aku pernah punya pasangan bahkan batuk. Nah, LDR tapi nggak berasa jauh tuh bisa loh ternyata. Oh iya. Oh my god. Belum aja. Ya, tapi kadang ada orang yang ketika berpasangan LDR itu sangat sweet banget. Pas ketemu udah kayak kucing sama anjing gitu kan, dia kayak baku hantam gitu. Cuman ya ada yang ya sebenarnya sekarang itu keinginan dari masing-masing sih, ya kan? Iya sih, benar-benar. Cara mereka menempatkan diri ketika lagi di LDR bagaimana, ketika lagi bareng-bareng itu kayak gimana gitu. Jangan ketika LDR itu bisa dihubungin, ngobrol enak, segala macam, setelah ketemu banyak dianggurin, banyak main HP segala macam, kan banyak ya sekarang yang kayak gitu. Iya, itu akhirnya terjatuh dari ekspektasi sendiri. Kebanyakan kadang kan perempuan tuh banyak berekspektasi ya. Iya. Pokoknya semua tuh harus berjalan seperti apa yang ada di dalam pikirannya, ya kan? Kayak yang baik-baik aja gitu. Padahal harusnya itu ada hal-hal yang buruk yang harus diselipkan di dalam pikiran-pikiran yang manis-manis itu gitu loh. Nah, kita sebagai perempuan-perempuan 30 plus ini karena sudah pengalaman hidupnya jauh lebih banyak, lebih bisa akhirnya untuk kayak ini gak sih Mbak? Ya itu tadi, mungkin kalau di umur 20-an tuh ya ekspektasi kita itu yang manis-manis gitu. Nah, jadi di umur 30 nih kita lebih ini gak sih ketika punya pasangan itu kayak lebih realistis gitu? Iya, lebih realistis. Kayak dulu aku itu ketika masih umur 20-20an gitu ya, kalau masih suka ngambek-ngambekannya itu tidak terucap. Jadi kamu harus tahu apa yang aku mau tanpa aku harus mengucapkan gitu kan. Kayak laki kita ini harus jadi cenayang gitu kan, harus punya indera keenam, anak-anak IndiHome ya kan. Yang dia tuh harus tahu apa yang ada di pikiran kita yang kita mau tanpa kita harus ngomong gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih realistis, kita maunya apa ya ngomong. Nah, dan ini juga yang membedakan usia 30 plus dalam mencari pasangan itu adalah cara PDKT-nya. Dan di proses PDKT itu apa yang dicari itu juga beda sih kalau menurut aku ya. Karena ya memang aku pernah menikah yang ya. PDKT berondong terlalu muda. Yang PDKT 40 tahun ke atas ketuaan. Gak relate. Yang seumuran agak-agak. Sedih banget. Nah, itu aku ngerasain banget ya gimana apa perbedaannya. Kan aku kan setelah selesai dengan pasangan yang lama ya, pasangan saya yang lama, suami, iya, dengan mantan suami. Terus habis itu ketika berusaha lagi membuka hati untuk orang lain, dan kebetulan orangnya juga adik seusia kita lah, maksudnya tuh sama-sama 30 plus juga gitu lah ya. Nah, itu beda banget PDKT-nya dengan waktu aku masih umur 20-an. Kalau umur 20-an tuh kayak masih banyak dramanya. Masih ngambek-ngambekan, kayak anak SMA gitu ya. Ya memang sih di 30 plus ya tetap ya ada ngambek-ngambek kayak anak SMA, tapi bukan lebih ngambek sih. Lebih cara PDKT-nya itu dengan
nyari tahu isi kepalanya nih orang nih kayak gimana, isi hatinya ini orang tuh kayak gimana. Kita pemikirannya satu visi enggak? Bukan cuman tentang ganteng enggak, kerjanya mapan enggak, ya itu juga sih bagian sih, cuman bukan tentang seberapa besar nominal yang bisa dihasilkan, tapi tentang bagaimana dia menghasilkan itu nominal. Nah kalau dulu kan ganteng, kerjaannya oke, gas lah gitu kan ya. Nah yang penting tampang dan dompet ya. iya. Gitu. Nah kalau sekarang itu Urusan dia jahat atau tidak itu nomor ke-100. Yang penting ketika digandeng dia sangat bisa kita dibuat jajak foto banggakan. ya kan. Nah bisa bayarin Bisa bayar makan enak gitu, jajan gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh lebih oke, dia punya pekerjaan ini, bagaimana dia di pekerjaannya, bagaimana cara dia bekerja, dan bagaimana dia cara menghasilkan uang. Terus pikiran, pola berpikirnya tentang hal-hal esensi di dalam hidup itu seperti apa, bagaimana dia di lingkungannya, bagaimana dia mentreatment pasangannya. Nah itu adalah obrolan-obrolan yang lebih deep gitu, dan itu cara aku menyeleksi pasanganku di usia 30 plus ini. Nah, jadi lebih realistis Dan approve dari anak ya. Itu sih approve dari anak, karena mau biar semua centang hijau, tapi ketika nyampe di anak nih, dia bisa jadi suami yang baik, tapi dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Nah, aku bisa berhenti di situ sih. Ya meskipun sakit hati mama nak gitu ya. Tapi ya buat apa gitu? Apa bedanya aku dengan menjalani hubungan dengan mantan suami gitu? Kalau kayak gitu, toh pada akhirnya juga akan stuck. Buat apa kalau hanya untuk membahagiakan aku, tapi tidak untuk membahagiakan anakku? Cia. Solid dan sangat mengharukan. Ya. Tapi semoga di umur segini tuh kita nantinya akan menemukan pasangan yang memang kita tuh satu visi, satu visi, satu misi, dan satu tujuan itu kita bisa melangkah bersama. Benar. Karena kalau nggak melangkah bersama, satunya pincang, satunya jalan, satunya lari, kan nggak pincang ya. Iya benar banget. Jadi ya buat yang orang-orang di luar sana yang memang juga sedang mencari pasangan, ayo jangan cuman karena kamu mencintai dia, kamu ingin melindungi dia, tapi semua logika tuh dimatikan gitu. Jadi berpikirnya bahwa apakah pasanganmu ini nantinya akan bisa selalu support kamu, ya kan? Apakah kamu bisa melakukan hal sebaliknya ketika dia jatuh, dia butuh support, apakah kamu juga bisa balik mensupport dia? Terus tidak ada yang loncat lah ibaratnya dari kapal ketika di situ ada kebocoran atau misalnya ada layarnya sobek atau apa gitu kan, analoginya gitu ya. Jadi ya kerjasama dari awal sampai akhirnya manusia kan di sini kan. Kalau di dunia ya tutup usia ya, ya entah itu tutup sampai usianya tua, tuh sampai jadi abu aja ya. Iya kalau sampai tua. Tapi kalau masih muda di dalam pernikahan itu ya jangan ada yang pergi, jangan ada yang menyerah sampai ya hanya sampai mau di garis finish ya, gitu benar. kan. Nah itu juga itu kata kunci, jangan sampai menyerah. Nah kalau udah sampai menyerah kayak gue, Iya, yang penting ya kita sebagai perempuan dan juga mungkin laki-laki juga harus pikir ini. Pikirkan kembali ketika kamu sudah mengambil seseorang itu untuk jadi pasangan kamu, itu jangan sampai melukai dia. benar. Perasaan aja jangan ya, apalagi fisik. Iya. Gitu. Kalau kamu punya emosi yang meledak-ledak, punya emosi yang Masih belum stabil. cari bantuan, ya kan? Cari bantuan, sehingga emosi kamu yang meledak-ledak, kamu temperamen itu bisa dapat solusinya tuh bagaimana? Karena gitu. di pernikahan itu nggak akan ada jalan yang mulus. Betul. Karena Dan kamu marah itu pasti selalu ada benar. ya. Dan di setiap ketika pernikahan. harusnya tuh di dalam, kalau kita sudah masuk ke gerbang pernikahan, kamu tuh nggak bisa balik badan, Iya, kamu tuh nggak bisa pergi. Udah ketika kamu udah menjadi seorang suami dan istri itu berbekas loh. Kamu bekas istrinya ini, kamu bekas suaminya ini gitu kan. Itu bekas sudah, bukan new
bukan barang yang baru lagi, bukan new item lagi gitu, tapi kamu sudah berbekas gitu loh. Makanya jangan sampai ketika sudah memutuskan menikah karena tidak berpikir panjang, mengedepankan ego dan segalanya, itu jadi kayak standar TikTok sekarang. Ada nggak sih? Udah pernah dengar nggak sih standar TikTok yang laki-laki tuh nggak boleh patriarki, nggak boleh kayak gini. Iya. Terus perempuan tuh harusnya tuh dihormati apa segala macam. Menurut Mbak Dena nggak gitu kan? Enggak dong. Namanya itu bahas di next aja nggak sih? Iya benar-benar. Oke, terakhir nih. Oke. Sebuah pertanyaan yang ini salah satu hal mendasar juga ketika dalam berpasang-pasangan. Banyak orang yang bilang bahwa percuma kamu tuh berharap punya pasangan, terus habis itu kamu nanti aku akan bisa merubah dia. Nah, Power Ranger lu. Satria bagian MRE berubah. nah gimana Kosong sih? nih, lebam-lebam biru deh. Kalau di awal sudah ada tanda-tanda yang bikin ibaratnya jam sekarang red flag ya, itu ya udah jangan dilanjutin kali gitu kan. Kenapa ya? Oke, sudut pandangnya Mbak Endah gimana ketika ada pandangan seperti itu ya? Gitu. Kebanyakan sebuah kegagalan itu terjadi karena di awal sebuah hubungan si pasangan ini ngerasa kayaknya kalau sama dia dia tuh bisa berubah karena aku gitu, karena aku gitu ibaratnya. Nah, bagaimana Mbak Endah menanggapi point of view hal itu? Nggak ada. Orang itu berubah karena kemauan diri sendiri. Bukan karena kamu aku mau berubah. Mungkin berubah pada saat itu, tapi dia akan kembali Ke habitat. Dia akan ya mungkin paling lama setahun. Kadang ada yang belum setahun udah kembali ke bentukan aslinya gitu kan. Jadi kayak kalau sekarang itu banyak statement yang nanti dia akan berubah itu enggak. Kecuali kalau misalnya mau kasih kesempatan, tapi dengan sadar resiko, sadar konsekuensi. Ibaratnya, aku dari awal pernikahan itu, dari awal menuju nggak pernikahan ya, hubungan akan memulai hubungan dengan dari hubungan. Gagal nih bos. Oh iya, sorry bos. Jadi ketika mau memulai sebuah hubungan, ketika ada sudah tanda-tanda yang sekiranya itu tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditoleransi atau membuat kita tuh akhirnya tuh kayak berpikir ulang gitu kan. Tapi kita tuh karena mencintai dia, karena ada yang lain, maksudnya dari satu keburukannya misalnya ya, satu keburukannya ada 100 kebaikan yang dia lakukan. Selama keburukannya itu nantinya tidak akan melukai kita yang teramat dalam, ya kan, baik hati dan lain-lainnya, itu ya sah-sah saja silahkan, tapi harus sadar konsekuensi, sadar resiko bahwa dia akan melakukan hal yang sama ke kita. Oke, itu Hal buruk itu akan dia bawa di dalam hubungan kita. ada kaitannya juga kan dengan kata-kata menerima apa adanya. Berarti apa adanya itu kan juga termasuk Enggak. bagian-bagian. Aku nggak setuju kalau misalnya ada keburukan terus kita menerima apa adanya, itu enggak. Karena ketika kita sudah tahu ada keburukan dari seorang pasangan, itu hendaknya kita deep talk sama dia. Sebelum melanjutkan hubungan, kita ngobrol sama dia bahwa kamu kan ya, kita sebagai orang dewasa ya, ini kan sudah bukan lagi cinta-cintaan yang monyet ya. Jadi Kan kita udah segalanya bukan mungkin monyet. bisa benar. Segalanya itu kan bisa dikomunikasikan gitu kan, dikomunikasikan yang baik ketika lagi enak kayak gini misalnya gitu kan, lagi enak ngobrol gitu. Misalnya kita ada satu sifat pasangan yang bikin kita tuh kayak dia nanti kalau misalnya dilanjutin ini akan berhasil atau enggak ya, atau dia akan berlaku hal yang buruk itu ke aku gitu kan. Itu kita harus kasih tahu dia bahwa ada sifatnya dia itu yang sangat mengganggu di kita. Aku sayang sama kamu misalnya gitu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku ingin ibaratnya hidup, menghabiskan sisa hidup itu kalau bisa sama kamu ya sama kamu. Cuman
ada satu sifatmu itu sangat mengganggu aku. Dikomunikasikan gitu. Apakah kamu bisa menjamin bahwa sifat itu nantinya tidak akan melukai aku atau melukai kita, ya kan? Bahasanya kan sudah kita di situ. Kalau orang yang benar-benar mau berubah, apalagi kalau itu sesuatu hal itu yang buruk ya, buruk sifat yang itu ada sifat yang sangat tidak baik misalnya gitu kan. Kalau dia misalnya memang orang yang ingin berbenah, ingin hidup yang lebih baik lagi, harusnya dia mau untuk merubah gitu. Tapi bukan karena kita, karena memang sifat itu nggak baik gitu loh. Memang jadi itu harus dibuang sendiri. gitu kan, karena untuk dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya di dalam situ dia udah, kan ada ya laki-laki yang, ini konteksnya laki-laki ya, ya laki-laki dan perempuan lah yang sama-sama yang mempunyai sifat tidak baik ketika kita mau take dia jadi pasangan kita gitu kan. Dikomunikasikan apakah sifat itu bisa dihilangkan gitu. Kalau kita sebagai, kalau aku kembali lagi ya, karena kita muslim ya, agama ya, kita harus sholat istikharah gitu kan, harus ya namanya kita doa ya, karena untuk itu kan jangka panjang ya Mbak Dina ya, jangka panjang, inginnya kan menikah sekali seumur hidup atau ya aku 2 kali lah ya 2 kali ya. Anggap karena satu sudah kan satu kali udah nggak mungkin ya, dua kali untuk seumur hidup gitu kan ya. Nah, apakah sifat itu tuh bisa dihilangkan nggak gitu? Kalau kamu bisa, aku akan kasih kesempatan gitu kan, aku akan kasih kesempatan, tapi tolong dihargai apa yang sudah aku kasih kan gitu. Nah, aku setuju ya sama Mbak Enda, dengan pandangan Mbak Enda seperti itu juga aku setuju banget. Dan mungkin ini yang bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ketika berpasangan, nah kembali lagi ke pembicaraan kita yang awal dan pembicaraanku yang awal, ya itu sebenarnya manusia itu nggak ada yang benar-benar 100% baik banget dan nggak ada juga manusia yang 100% buruk banget. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai kita dengan pasangan kita itu bisa saling toleransi atas keburukan-keburukan yang kita miliki gitu. Betul. Kan ya. Dan jangan pernah berharap kamu bisa mengubah seseorang, tapi berpikirlah apakah kamu bisa mentoleransi orang ini. Tapi skala toleransinya itu juga harus ada. Kan gitu setiap kan? orang punya skala toleransi yang berbeda-beda. Mungkin misal nih kayak Mbak Enda mungkin yang nggak bisa LDR. Kalau kamu ngilang sehari udah bye kita, ya kan? Karena basicnya nggak bisa. Aku harus selalu dihubungin gitu, kabarmu gitu. Tapi bagi aku si paling LDR ini ngubungin sebulan sekali, it's okay loh buat aku. Nah itu kan berarti skala toleransi setiap orang itu kan beda-beda ya. Tinggal bagaimana ya itu saling, batas toleransi kalian tuh di mana sama pasangan. Karena kembali lagi ke penerimaan, ada hal yang bisa diterima, ada yang nggak bisa diterima, ada sesuatu yang esensi bagi kita tapi belum tentu esensi bagi orang lain. Dan kuncinya untuk bisa saling menemukan ya dengan pasangan itu adalah komunikasi, nggak sih? Iya. Tapi itu tantangannya, apakah pasangannya itu adalah orang yang bisa diajak komunikasi atau enggak? Nah itu salah satu penyebab kadang itu ya, aku tuh melihat ya, ini mohon maaf ya laki-laki ya, kebanyakan laki-laki kalau sudah usianya semakin banyak, dia tuh semakin egoisnya luar biasa, semakin kayak tidak mau mengalah dan tidak mau dikasih tahu, nggak mau dengerin komunikasi dari pasangannya. Nanti kalau misalnya baru kejadian nih, ya kan, kejadian itu baru tuh, padahal sudah diomongin kemarin kan, gitu kan, jadinya kan sudah aku bilangin, kamu denger sih gitu. Kalau perempuan tuh kan biasanya semakin bertambah usia dia semakin bijak ya, bijak sawah. Perempuan tuh semakin berusia itu semakin banyak mendengarkan, enggak sih? Kayak semakin bener, lo ngomong aja deh, gue males. Iya, bener. Gue dengerin aja gitu kan. Dan semakin tidak suka hubungan yang penuh drama. Kayak, aduh banyak drama, udah bye. Karena capek deh Mbak Dina. Apalagi yang mau kita cari itu sudah. Nah, nanti kembali ke setelan pabrik kayak, gue nggak butuh laki-laki, gue cuma butuh uang 5M. Ya kan? Aduh, aku gatal. Nah, ya
semoga ya kita menemukan laki-laki yang sesuai dengan harapan dan apa yang sudah kita doa-doakan. Dan yang kita butuhkan. Betul. Semangat menjadi seorang single mom sampai bertemu dengan yang benar-benar menghilangkan status itu menjadi kembali istri soleha Dan solehot sampai menutup mata. Amin. Dan semoga Mbak Endah mendapatkan pasangan sekali seumur hidup. Amin ya ya Allah. Dan selalu bahagia, membawa kebahagiaan ya, Amin. meskipun pernikahan itu tidak mungkin bahagia selalu. Amin. Tapi Aku jadi ingat sesuatu. iya apa? Ini penting. Oke. Apalagi kalau misalnya Mbak Dina suka traveling. Apa Ya. tuh? Jangan karena kepentok umur ini. Oh ya. Ini benar-benar nih, ini adalah nasihat ya. Jangan karena kepentok umur, jadi akhirnya kita menerima orang yang tidak sesuai dengan Apa yang selalu kita kerjakan. yes. Yang yes. itu tuh pengorbanannya tuh luar biasa. Paham gak sih? Kayak misalnya Mbak Dina suka traveling, setelah laki-laki ini datang. Karena Mbak Dina sudah pusing, sudah ini, Mbak Dina merasa dia baik, tapi ada satu hal yang Mbak Dina suka banget, tapi dia nggak suka gitu. Akhirnya Mbak Dina berkorban banget itu. Contohnya itu traveling itulah. Kesampingkan lah itu, ya udah nggak apa-apa, yang penting dia sama aku. Setelah menikah stres loh, diajak kemana-mana nggak mau. Kayak aku pernah mendengar cerita itu, kayak aku pernah mengalami. Pengalaman Anda ya?